Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah perencanaan dan kebijakan sumber daya paralel 5. Video ini akan menjelaskan solusi kebijakan dari timbulan sampah di Sungai Martapura dan Sungai Deli. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman yang tinggi baik hayati maupun non-hayati. Ekosistem merupakan salah satu contoh yang menunjukkan keanekaragaman di Indonesia. Salah satu ekosistem yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia adalah ekosistem sungai. Sungai adalah saluran di permukaan bumi yang terbentuk secara alamiah yang menampung dan menyalurkan air hujan dari daerah tinggi ke daerah yang lebih rendah yang akhirnya bermuara di danau atau di laut. Indonesia memiliki sungai sejumlah 5.590 dengan anak sungai sejumlah 65.017 anak sungai. Selain memberi banyak manfaat, sungai di Indonesia juga memberi dampak negatif bagi Indonesia apabila tidak dikelola dengan benar. Dampak yang timbul akibat pengelolaan sungai yang tidak benar seperti menyebabkan banjir, menimbulkan bau, sungai yang tidak dimanfaatkan seperti sebagaimana mestinya, dan merusak estetika. Normalisasi sungai menjadi salah satu solusi untuk mengatasi dampak negatif pengelolaan sungai yang tidak benar yang disebabkan oleh masyarakat yang membangun tempat tinggal di bantaran sungai. Normalisasi sungai adalah upaya untuk memperbaiki atau menambah kapasitas aliran sungai dengan yang bertujuan untuk melewatkan debit air secara aman. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab masyarakat tinggal di bantaran sungai dan juga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas apa yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menjadi penyebab timbulnya dampak negatif akibat masyarakat yang membangun tempat tinggal di bantaran sungai. Masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Martapura memiliki pengaruh yang besar terhadap kelestarian dan penjagaan sungai. Sungai merupakan aliran air dari bagian hulu sampai hilir dan memiliki ekosistem baik di dalam maupun di sekitarnya. Diperlukannya sebuah pelestarian dan penjagaan sungai secara penuh dari masyarakat, khususnya di pinggiran sungai, untuk menjaga ekosistem yang ada di dalamnya. Faktor yang menyebabkan adanya timbulan sampah adalah taraf hidup yang meningkat dan juga pengetahuan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan yang masih sangat kurang. 167 responden dari penelitian ini menjawab bahwa tidak adanya sebuah tempat pembuangan sampah sementara di daerah mereka tinggal. Perilaku yang dilakukan oleh warga sekitar didukung karena tidak adanya tempat pembuangan sampah. Masyarakat mengakui bahwa ajaran dari agama dan pendidikan tentang pola hidup bersih sudah diberikan, namun kegiatan membuang sampah ini masih terus dilakukan. Fasilitas yang kurang tidak mendukung adanya perubahan kegiatan pembuangan sampah ke sungai dan hasilnya Sungai Martapura sangat tercemar. Dampak yang dihasilkan dari pencemaran sungai ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Maka dari itu perilaku manusia yang masih tidak menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan untuk menjaga kualitas perlu untuk diubah dengan peraturan yang dapat memperbaiki kegiatan yang membahayakan kualitas sungai ke depannya. Pemukiman kumuh yang berada di bantaran Sungai Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, pada awalnya bukan sebuah pemukiman yang ditinggali oleh masyarakat. Namun seiring dengan kebutuhan masyarakat yang ingin memiliki tempat tinggal, mereka mendirikan tempat tinggal di bantaran sungai tersebut. Masyarakat yang bermukim di bantaran sungai tersebut bukan asli penduduk Kota Medan, melainkan masyarakat yang berasal dari luar Kota Medan. Masyarakat yang merantau dari daerah lain yang beradu nasib di kota besar seperti Kota Medan. Harapan mengadu nasib di kota orang agar mereka merubah keadaannya menjadi lebih baik, justru sebaliknya. Dengan kegagalan yang dialami, mereka enggan untuk kembali ke daerah asalnya karena merasa malu. Pada akhirnya mereka tinggal di kota tersebut. Keterpaksaan dan tekanan untuk tinggal di kota orang bukan kemauan mereka. Karena keterbatasan dan hal lainnya, mereka terpaksa tinggal di kota tersebut dan membuat tempat tinggal seadanya, khususnya di bantaran sungai. Mereka mencari lahan yang kosong untuk tempat tinggalnya. Lahan kosong milik pemerintah menjadi sasarannya. Dengan keterbatasan ekonomi yang pendapatannya minim, akhirnya mereka menggunakan lahan tersebut. Lahan tersebut sebenarnya dilarang oleh pemerintah karena akan menjadikan disfungsi lahan tersebut. Namun, sekelompok masyarakat memanfaatkan lahan tersebut dan menjualnya dengan harga yang murah dengan target masyarakat yang merantau. Setelah adanya pemukiman yang didirikan, pihak pemerintah tidak menggubris kejadian ini, sehingga perluasan lahan ini dari daerah pinggiran rel dan pinggiran jalan menyebar ke daerah aliran sungai atau bantaran sungai.
Bangunan yang masuk ke dalam kategori semi permanen, masyarakat memanfaatkannya lingkungan tersebut sebagai sumber pencaharian. Ketidakteraturan bangunan bantaran sungai ini menjadi terlihat kumuh. Pengelolaan sungai yang kurang baik menjadi hal buruk daerah ini. Pemanfaatan sungai mulai dari mencuci, mandi, dan lain-lain sangat ironis digunakan karena mereka tidak menjaga kebersihan. Maka dari itu perlunya kebijakan atau relokasi pembuatan hunian yang layak dengan tujuan menata pemukiman kumuh menjadi berkualitas baik dari lingkungannya sekaligus nilai pemanfaatannya sehingga sesuai dengan potensi sungai tersebut. Seiring dengan pertambahan waktu, maka pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah, terutama perkotaan, akan mengalami peningkatan kebutuhan ruang. Kota yang sebagai tempat untuk berkegiatan dan berkekonomi selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Faktor yang sangat berperan dalam perkembangan jumlah penduduk adalah faktor penduduk demografis dan faktor kependudukan. Keterbatasan pilihan yang dimiliki orang pendatang pada umumnya memilih kehidupan laut sebagai sumber penghidupan dan menetap tidak jauh dari laut, seperti membangun tempat tinggal di bantaran sungai. Kawasan tepi sungai difungsikan antara lain untuk perdagangan, rekreasi, perkantoran, pergudangan, pelabuhan, maupun perumahan. Sebagian masyarakat yang tidak mampu, mereka bermukim di bantaran sungai. Dapat dijelaskan bahwa bukanlah kemauan mereka untuk sumber masalah bagi kota, namun karena faktor ketidakberdayaan yang membuat mereka terpaksa menjadi ancaman bagi eksistensi kota. Pemerintah telah menerapkan kebijakan yang memudahkan para pemukim untuk bermukim di tempat yang lebih layak, yaitu dengan program relokasi, sosialisasi pentingnya pendidikan dan bahayanya bermukim di pemukiman kumuh. Sebenarnya pemerintah juga sudah melakukan sosialisasi untuk larangan bertempat tinggal, penertiban dan penggusuran pemukiman kumuh tersebut. Namun dengan himpitan ekonomi, pendidikan rendah dan kurangnya keterampilan, maka dengan memaksakan diri mereka bertempat tinggal di daerah bantaran sungai tersebut. Yang menjadi perhatian juga, pemerintah kelurahan tidak terlalu mengambil pusing dengan pemanfaatan fungsi bantaran sungai yang dijadikan sebagai pemukiman kumuh. Padahal larangan untuk mempergunakan daerah bantaran sungai seperti sungai pemukiman telah tertuang dalam undang-undang. Bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan pemerintah setempat yang berwenang, hendaknya menerapkan rasa cinta lingkungan agar tidak lagi menempati bantaran sungai setempat tinggal, apalagi mengotori lingkungan bantaran sungai seperti membuang sampah ke sungai. Pemerintah dapat memberikan sebuah kebijakan baru yang dapat memberikan sebuah fasilitas tempat pembuangan akhir yang lebih baik dan juga aturan yang dapat mempertegas masyarakat untuk membuang sampah dengan benar dan juga sanksi bagi yang melanggarnya. Kebijakan normalisasi sungai juga dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah masyarakat yang tinggal di sekitar pinggiran sungai. Pengurangan jumlah masyarakat ini diharapkan bisa mengurangkan intensitas sampah yang terbuang ke sungai. Kegiatan normalisasi ini perlu dirancang dengan baik agar masyarakat tidak merasakan kehilangan tanah begitu saja, sehingga pemerintah dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang menjadi bagian dari program ini. Normalisasi ini tentunya akan berpengaruh kepada banyak orang dan juga membutuhkan anggaran yang besar. Maka dari itu, keberhasilan program ini sangat akan diperhatikan oleh banyak orang nantinya. Masyarakat yang bermukim di bantaran sungai adalah masyarakat yang berpindah dari daerah lain atau disebut merantau, serta sebagian masyarakat yang bermukim di bantaran sungai merupakan masyarakat penduduk asli dengan status bermukim yang cukup lama. Alasan mendirikan tempat tinggal di bantaran sungai yaitu adanya himpitan ekonomi, pendidikan rendah, dan kurangnya keterampilan. Maka dengan memaksakan diri, mereka bertempat tinggal di daerah bantaran sungai. Selain sebagai tempat tinggal, masyarakat memanfaatkannya untuk keperluan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, dan tempat pembuangan sampah rumah tangga. Penelitian ini sebagai awalan, maka perlunya dilakukan lebih mendalam agar masyarakat dan pihak pemerintah dapat memanfaatkan dengan semestinya.